Baik, di sini saya Alifia Zahra sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materi tentang perkembangan social studies di negara lain. Untuk pertama kalinya, IPS dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah secara formal itu di Rugby, Inggris pada tahun 1827 atau kira-kira sekitar setengah abad setelah terjadinya revolusi industri di abad ke-18. Kalau misalnya yang belum tahu, apa sih itu revolusi industri? Revolusi industri adalah adanya perubahan penggunaan tenaga manusia menjadi adanya tenaga mesin. Jika tadi itu pertama kali itu masuk di Inggris, nah berbeda halnya itu di negara Amerika Serikat ini, teman-teman. Di Amerika Serikat ini sendiri, secara formal, materi ataupun kurikulum ilmu pengetahuan sosial atau ilmu social studies ini baru dimasukkannya itu sekitar pada tahun 1892 di negara bagian Wisconsin. Kalau misalnya ditanya apa penyebabnya, kenapa bisa sih IPS ini masuk ke dalam kurikulum yang ada di Amerika, ini tuh disebabkan karena adanya perbedaan ras yang ada di Amerika itu sendiri. Selanjutnya, yang menjadi akar sejarah IPS di Amerika Serikat itu sendiri yaitu dibuktikannya dengan dipublikasikannya suatu karya akademis oleh National Council for the Social Studies, yang dimana pertemuan organisasi tersebut pertama kali dilaksanakan pada tanggal 20-30 November 1935. Nah, kalau si National Council for the Social Studies ini sendiri dibangun atau didirikan pada tahun 1921. Tujuan adanya organisasi National Council for the Social Studies ataupun adanya materi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial ini yang dimasukkan ke dalam kurikulum yang ada di sekolah di Amerika Serikat itu sendiri, yaitu untuk menciptakannya masyarakat yang tidak hanya memiliki sifat individualistik di dalam dirinya saja, tapi mereka pun bisa menjadi warga yang demokratif yang bisa bekerja sama dengan masyarakat lainnya ataupun masyarakat yang ada di luar negaranya. Tahun 1940 sampai 1950-an, IPS ini mendapatkan suatu guncangan terutama dari kelompok ilmu-ilmu sejarah, geografi, ekonomi, ataupun ilmu sosial lainnya yang ternyata mendapatkan kritik keras terhadap kurikulum yang selanjutnya ataupun ingin dilanjutkannya suatu pengembangan di dalam kurikulum pembelajaran IPS di sekolah-sekolah di sana. Hingga pada akhirnya pada tahun 1960 adanya suatu gerakan pembaruan yang diberi nama The New Social Studies. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya sendiri untuk meningkatkan efektivitas dan juga kualitas program ilmu pengetahuan sosial ini sendiri melalui penguasaan kemampuan intelektual yang tinggi. Selanjutnya, pada tahun 1970 ternyata The New Social Studies ini masih belum stabil. Gagasan untuk mendapatkan The New Social Studies ini belum menjadi nyata karena tujuan pembelajarannya saling bertentangan dengan isi pembelajaran yang ada di New Social Studies ini sendiri. Hingga akhirnya pada tahun 1985 Smith mengkritik keras tentang adanya gerakan The New Social Studies ini sendiri. Ia berpendapat bahwa hasil pengembangan proyek kurikulum The New Social Studies ini dinyatakan gagal. Kenapa sih si Smith ini dengan terang-terangannya mengatakan bahwa kurikulum tersebut dinyatakan gagal olehnya? Alasan yang pertama itu menurut si Smith itu yaitu kan adanya kecenderungan bahwa reformasi kurikulum ini dilakukan hanya karena tersedianya dana yang memadai saja, walaupun tidak ada kebutuhan untuk melakukannya si reformasi ini sendiri. Terus yang kedua, para guru tidak banyak dilibatkan dalam pengembangan materinya, sehingga hasilnya itu sendiri tidak merefleksikan realitasnya di pembelajaran di dalam kelas. Terus yang ketiga itu sendiri alasannya, dalam orientasinya kurikulum tersebut bersifat positivistik yang dimana tidak diorientasikan kepada kebutuhan pendidikan kewarganegaraan. Salah satu karakteristik dari definisi social studies ini yaitu bersifat dinamis, yang dimana selalu mengalami perubahan sesuai dengan tingkat perkembangan di masyarakat itunya sendiri. Sehingga pada tahun 1984 National Council Social Studies ini
merumuskan definisi pendidikan IPS. Ia mendefinisikan sebagai suatu ilmu bidang kajian di dalam kurikulum sekolah yang tujuannya ini sendiri diturunkan dari hakikat kewarganegaraan di dalam masyarakat yang demokratis ataupun yang berkaitan dengan masyarakat lainnya. Terus juga berlanjut karena ini sifatnya dinamis selalu berubah hingga pada akhirnya pada tahun 1992 National Council Social Studies ini lagi merumuskan definisi yang berbeda, yaitu rumusannya itu berisikan menunjukkan bahwa materi si social studies ini semakin meluas karena merupakan adanya gabungan dari ilmu-ilmu lainnya selain ilmu sosial, seperti adanya ilmu humanistik, terus juga matematika, ilmu alam, bahkan adanya ilmu agama yang masuk ke dalam materi pembelajaran social studies ini atau di kurikulum ini sendiri. Nah, lagi-lagi karena sifatnya yang dinamis, maka cangkupan awal disiplin ilmu sosial yang dirumuskan oleh National Council for Social Studies ini sendiri, yang awalnya hanya ilmu-ilmu sosial seperti sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi, ataupun materi pembelajaran yang berhubungan dengan masalah kemasyarakatan lainnya. Nah, pada tahun 1992 dia berubah gitu. Jadi materinya ini semakin meluas. Jadi ada materi bukan hanya adanya materi dari ilmu sosial saja, tapi juga dimasukkannya materi ilmu pengetahuan alam, terus juga adanya ilmu matematika, humanistik, bahkan adanya ilmu agama. Makanya itu ini dinamakan semakin meluas karena adanya gabungan-gabungan dari ilmu lainnya yang masuk ke dalam materi pembelajaran social studies ini sendiri. Terus yang kedua, cangkupannya itu mata pelajaran ini sendiri, social studies ini sendiri pada dasarnya hanya ada di kurikulum TK, SD, dan juga sekolah menengah saja. Tujuannya untuk apa? Yang pada dasarnya tujuannya ini sendiri itu untuk mempersiapkan warga negara untuk hidup yang demokratis dan bisa berhubungan dengan masyarakat yang lainnya ataupun dengan bangsa lainnya. Karena ini semakin meluas, tujuannya pun juga semakin meluas, yaitu dengan membantu para remaja dalam mengembangkan potensinya agar menjadi warga negara yang baik dan juga menjadi warga negara dalam masyarakat yang demokratis. Maka dari itu disajikannya kurikulum ini bukan hanya sampai sekolah menengah saja, tapi juga sampai dari TK sampai dengan SLTA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan IPS dalam sistem pendidikan di Indonesia. Perkembangan pendidikan IPS dalam pendidikan di Indonesia dapat mempengaruhi dua pemikiran. Yang pertama, di Indonesia ini belum ada lembaga profesional bidang pendidikan IPS setua dan sekuat NCSS atau SSEC. Yang kedua, perkembangan kurikulum dan pembelajaran IPS sebagai ontologi ilmu pendidikan individual atau kelompok pakar. Mereka akan ditugasi untuk mengembangkan seperangkat kurikulum melalui Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan Balitbak Dikbud atau yang disebut dengan Puskur. Dalam sistem pendidikan di Indonesia, tidak dapat dipisahkan dengan yang namanya kurikulum. Mengapa? Karena mata pelajaran pendidikan IPS itu sendiri dapat kita sesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Nah, mata pelajaran pendidikan IPS adalah salah satu mata pelajaran yang dapat berdiri sendiri dalam jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Oleh karena itu, dalam menyusun sebuah kurikulum, itu menjadi sebuah keharusan dalam pendidikan. Selanjutnya ada pendidikan IPS pada tahun 1945 sampai 1964.
Nah, dalam pendidikan IPS pada tahun 1945 sampai 1964 belum dikenal. Pendidikan IPS adalah suatu ilmu-ilmu sosial untuk mencapai sebuah tujuan dalam pendidikan. Oleh karena itu, dalam pendidikan IPS ini kita akan mempelajari beberapa mata pelajaran, yakni sejarah, geografi, civics, ekonomi sosiologi, dan antropologi di sekolah menengah. Selanjutnya, pada kurikulum 1964 ini ada perubahan dalam pembelajaran IPS di Indonesia dengan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Nah, pada tahun 1968 terjadinya perubahan kurikulum. Mengapa? Karena adanya perkembangan pendidikan dan dikenalkanlah dengan nama pendidikan, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Setelah itu ada studi masalah sosial yang dikembangkan dengan pendekatan interdisipliner. Tujuannya adalah agar siswa dapat memahami masalah-masalah sosial tersebut. Selanjutnya pada tahun 1972 sampai 1973, mata pelajaran IPS merupakan mata pelajaran yang pertama kali masuk di jenjang pendidikan. Selanjutnya ada pendidikan IPS dalam kurikulum 1975 dan 1984. Kurikulum pada tahun 1975 ini harus kita sesuaikan dengan tahap perkembangan serta karakteristik anak didik. Nah, dalam mengembangkan kurikulum ini harus sesuai dengan yang namanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, pada kurikulum IPS ini juga mempunyai 4 profil. Selanjutnya, pada tahun 1984, sekolah itu harus berdasarkan dengan yang namanya disiplin ilmu sosial, karena kita harus menyesuaikan dengan mata pelajarannya. Jadi, pada pendidikan IPS pada tahun 1975 ini tidak mengalami perubahan pada jenjang SD, SMP, maupun SMA. Selanjutnya ada kurikulum 1975 menampilkan pendidikan IPS dalam 4 profil. Yang pertama, pendidikan moral Pancasila menggantikan pendidikan kewargaan negara sebagai suatu bentuk pendidikan IPS khusus yang mewadahi tradisi citizenship transmission. Yang kedua, pendidikan IPS terpadu atau integrated untuk sekolah dasar. Yang ketiga, pendidikan IPS terkonfederasi untuk SMP yang menempatkan IPS sebagai konsep payung yang menuangi mata pelajaran geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi. Yang keempat, pendidikan IPS terpisah-pisah yang mencakup mata pelajaran geografi, sejarah, dan ekonomi untuk SMA atau sejarah dan geografi untuk SPG. Sekian penjelasan dari saya. Dilanjutkan dengan pemateri ketiga. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan IPS dalam kurikulum 1994. Pada kurikulum 1994, mata pelajaran IPS mengalami perubahan yang cukup signifikan. Mulai dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional. Dari pelaksanaan UU tersebut muncul kajian kurikulum yang menggantikan mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau PMP menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, kedudukan PPKN ini masih tetap lingkup pada mata pelajaran IPS dan wajib diikuti oleh siswa jenjang SD, SMP, SMA. Mata pelajaran ini memiliki karakteristik tersendiri, yaitu antara lain mata pelajaran IPS untuk SD masih menggunakan pendekatan terpadu
berlaku untuk kelas 3 sampai dengan 6. Sedangkan kelas 1 dan 2 mata pelajaran IPS ini berdiri sendiri. Mata pelajaran SMP juga masih bersifat terkonfederasi. Kuartet mata pelajaran IPS untuk SMA ini menggunakan pendekatan secara terpisah-pisah. Lalu selanjutnya itu ada pendidikan IPS dalam Permendiknas. Memasuki abad ke-21 yang ditandai oleh perubahan mendasar segala aspek kehidupan, khususnya perubahan dalam bidang politik, hukum, dan kondisi ekonomi telah menimbulkan perubahan yang sangat signifikan dalam sistem pendidikan Indonesia ini. Lalu diberlakukannya kurikulum suplemen ternyata belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat yang lain. Oleh karena itu, Depdiknas melakukan berbagai uji coba model kurikulum. Nah, pada 2003 ini disahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 37 Diknas dikemukakan bahwa mata pelajaran IPS ini muatan wajib yang harus ada dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Lebih lanjutnya itu dikemukakan Undang-Undang Sidiknas itu pada pasal 37, bahwa di sini disebutkan bahan kajian ilmu pengetahuan sosial itu yang pertama itu ada ilmu bumi, ilmu sejarah, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.